nanti subuhnya berangkatnya setelah itu Ini langsung di sini, langsung dia. nggak bisa juga, harus di Selasa ini juga di Iwan ada getarannya. Dijemput di tapi buat alih kamera orang Arab nih. Jadi bukan hanya untuk melon, semua dalam bentuk buah. Kemudian jangka umurnya lagi. Mohon izin Bapak Ibu untuk memulai acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dan kami ucapkan selamat datang di Kelurahan Batu Licin untuk Ketua Rumah Inspirasi Kreatif Bapak Haji Anwar Ali Wahab beserta tim. Yang kami hormati Kapolsek Batu Licin atau yang mewakili Lurah Batu Licin, Lurah Gunung Tinggi, Babin Kaptipmas Kelurahan Batu Licin, manajer dari PT MSTB, perwakilan dari CPHI, serta kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta pelatihan budidaya jamur tiram di Kelurahan Batu Licin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini Sabtu tanggal 13 Januari 2024 kita dapat bersilabangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri. Karena tumpah darahku, kita merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin, kami persilahkan duduk kembali. Baik Bapak Ibu, salawat serta salam kita senantiasa haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau hingga yaumul qiyamah. Yang ulun hormati tentu Ketua Rumah Inspirasi Kreatif senior kita Bapak Haji Anwar Ali Wahab ST beserta seluruh anggota. Kemudian yang kami hormati Bapak Lurah Gunung Tinggi yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita. Yang ulun hormati para instruktur beserta seluruh anggota. Yang ulun hormati Pak Kapolsek Batu Licin, dalam hal ini diwakili Babin Kamtipmas Kelurahan Batu Licin Pak Akmal Fadila. Yang ulun hormati Pak Dan Ramel Batu Licin, diwakili oleh Pak Babinsa, Pak Dila. Terima kasih Pak atas kehadirannya semua, serta Bapak Ibu peserta pelatihan jamur tiram yang ulun hormati. Kemudian juga para media yang bersedia alhamdulillah meliput kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih Bapak. Yang ulun sampaikan mungkin pertama ulun mengucapkan permintaan maaf Pak Ketua atas mungkin kekurangan, segala kekurangan atas sambutan kami sebagai tuan rumah pada hari ini, karena kebetulan hari ini juga bertepatan dengan acara guru sekumpul, jadi kami kekurangan tim Pak, jadi mohon maaf atas kalau ada kekurangan nanti pada saat pelaksanaan, khususnya yang berkenaan dengan tempat sampai dengan esok mungkin. Tapi insya Allah ulun usahakan semaksimal mungkin agar tidak mengurangi hikmatnya pelaksanaan pelatihan kita.
Kemudian tentu terima kasih banyak yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada Rumah Inspirasi Kreatif yang bersedia meluangkan segala waktu, tenaga, kemudian biayanya untuk membimbing atau melatih warga kita di Kelurahan Batu Licin ini. Nah, ulun melihat sebelumnya bahwa pelatihan jamur tiram ini ternyata telah berhasil di beberapa daerah yang atau desa yang pernah dilaksanakan sebelumnya, dan itu sangat membantu apa istilahnya ini menambah tentu pendapatan warga kita yang selain pendapatan bulanan yang mungkin telah ada, jadi ada tambahan-tambahan kita karena jamur tiram ini potensinya memang sangat luar biasa menurut ulun, dan ulun lihat di berita-berita di media bahwa memang jamur tiram ini prospeknya ke depan bagus sekali. Untuk itu kemarin kami sempat berdiskusi dengan Pak Ketua, kebetulan mohon maaf ulun juga salah satu dari anggota Rumah Inspirasi Kreatif, kalau tidak salah di bidang hukum Pak Ketua ya, advokasi. Mungkin itu saja dulu penyampaian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu semua. Ulun akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Lurah Gunung Tinggi. Kepada Bapak Kyudi Hana kami persilakan. Iya kan? Sana sini informasi apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang ulun hormati Bapak Ketua, yang ulun hormati Bapak Lurah Batu Licin sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan budidaya jamur tiram, yang ulun hormati Pak Babin Kamtibmas Kelurahan Batu Licin, Babinsa Kelurahan Batu Licin yang ulun hormati, dan semua kita yang berhadir pada saat ini, pada hari ini di ruangan yang begitu baik, begitu asli. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa berhadir di tengah-tengah kita dalam rangka mengikuti kegiatan budidaya jamur tiram. Salawat beserta salam senantiasa tercurah kehadiran baginda Rasulullah SAW bersama keluarga dan pengikut beliau sampai yaumil akhir. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ulun hormati, ulun sebenarnya bukan tuan rumah, hanya peserta Pak ya. Alhamdulillah Pak Lurah memberikan kesempatan kami untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan jamur tiram ini. Sebenarnya warga kami antusias sebenarnya di Kelurahan Gunung Tinggi, namun mungkin karena ada penundaan sedikit Pak, karena kemarin udah siap, ada beberapa warga yang ingin hadir sebenarnya, cuma karena bertepatan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Lurah tadi, hal guru sekumpul. Mereka ada beberapa orang yang tidak bisa hadir pada hari ini, pada kesempatan ini. Mudah-mudahan di lain waktu Rumah Inspirasi. Selamat datang Pak Ustadz Hamzah. Ya. Mudah-mudahan di lain waktu khusus kepada Rumah Inspirasi Pak Ketua.
lanjutlah Pak. Mudah-mudahan di lain waktu Pak Ketua kami mohon bukan hanya di Kelurahan Batu Licin dilaksanakan pelatihan ini, mudah-mudahan nanti berlanjut ke Kelurahan Batu Licin, Kelurahan Gunung Tinggi. Alhamdulillah di Kelurahan Gunung Tinggi mungkin kalau di tempatnya di situ mungkin insya Allah mungkin mudah-mudahan banyak yang warga kami yang ikut pelatihan, baik pelatihan jamur tiram, mungkin pelatihan-pelatihan yang lain perlu kita latihkan di masyarakat kami di Kelurahan Gunung Tinggi. Kebetulan mungkin rekan kami, rekan di Rumah Inspirasi, kebetulan beliau berada di rumahnya di lingkungan kami di Kelurahan Gunung Tinggi. Mudah-mudahan sekaligus Pak Lurah Batu Licin pun lurahnya rumah beliau adalah di Kelurahan Gunung Tinggi, Pak ya. Alhamdulillah sebagai warga Ulun juga baik. Mau kada mau pasti sini mau undang Ulun. Makanya bilang sini kalau mau undang Ulun, bah bisa keluar karena dari Kelurahan Gunung Tinggi. Oke, mohon maaf Pak Lurah. Sekali lagi mudah-mudahan kegiatan selanjutnya kami persilakan mungkin Pak Ketua silakan untuk bisa melaksanakan pelatihan-pelatihan yang ada ini khususnya di masyarakat kami Kelurahan Gunung Tinggi. Mungkin itu yang dapat Ulun sampaikan. Sekali lagi kami mohon. Permisilah saya berdiri supaya kelihatan sambil ke belakang. Dan laki-lakinya itu memang sering sukanya berdiri itu laki-laki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Camat Batu Licin atau wakil beliau. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Batu Licin atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak Kuramil Batu Licin atau yang mewakili beliau. Yang saya hormati Bapak dari perusahaan, kita sama-sama berkumpul di tempat yang sangat berbahagia ini, yaitu dalam rangka insya Allah yaitu pembukaan acara pelatihan apa ya namanya, budidaya jamur. Alhamdulillah. Dan begitu pula selawat dan taslim atas Nabi SAW sebagai nantinya kita yaitu diberikan keselamatan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang kami hormati, kami dari atas nama Wakil Bupati Tanah Bumbu mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf yang sebesar-besarnya karena pada saatnya beliau pengen sekali hadir di tengah-tengah kita untuk menghadiri acara ini sebenarnya. Cuma karena padatnya acara beliau sehingga pada hari ini beliau belum sempat hadir. Sebenarnya sudah 4 kali beliau mau menghadiri acara seperti ini. Acara seperti ini sudah 4 kali diundang dan beliau pengen sekali hadir semuanya. Cuma karena padat sekali acara beliau sehingga beliau Wakil Bupati tidak sempat hadir, tetapi tidak mengurangi rasa hormat beliau mengurus kami dan menyelenggarakan pelatihan ini. Alhamdulillah, mudahan kedepannya bisa berjalan dengan lancar dan berkembang. Dan begitu tadi dikatakan ketua panitianya bahwa mudahan kedepannya itu dapat lebih berkembang lagi, bukan hanya yaitu pelatihan ini, tetapi mungkin bisa lebih dikembangkan lagi insyaallah. Ini adalah merupakan daripada ittaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kita ini adalah termasuk silaturahmi dan itu adalah merupakan bagian daripada ibadah kita laksanakan semua ini. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang kami hormati, alhamdulillah kita dari pemerintah daerah sangat berterima kasih sekali kepada Rumah Inspirasi ini melaksanakan kegiatan ini, karena kegiatan ini adalah merupakan bagian daripada kewajiban pemerintah dalam melaksanakan kegiatan ini. Tapi alhamdulillah Rumah Inspirasi ini dapat menjalankan kegiatan ini. Jadi sekali lagi dari pemerintah daerah mengucapkan banyak terima kasih terkhusus kepada Rumah Inspirasi ini
dan kepada bapak-bapak semua yang mendukung jalannya acara pelatihan ini. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, sekali lagi kami dari pemerintah daerah atas nama staf khusus Wakil Bupati mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas terlaksananya acara ini, dan kami berdoa mudahan kedepannya dapat lebih berkembang lagi. Itulah yang sempat sampaikan, dan sebelum kami tutup, kami mewakili Wakil Bupati Tanah Bumbu dengan resmi, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, acara ini kami buka dengan resmi. Demikian, terima kasih. Usikum wa ya'yutakullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh manajer PT MSTB kepada Bapak Asransah. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Staf Khusus Bupati Bidang Kemasyarakatan, yang mana pada hari ini berkenan dan menyempatkan waktunya bisa hadir di tengah-tengah kita. Yang terhormat Bapak Ketua Rumah Inspirasi Kreatif Pak Haji Anwar Ali. Kemudian yang terhormat Bapak Lurah Gunung Tinggi dan Bapak Lurah Batu Licin selaku tuan rumah dalam acara pelatihan budidaya jamur tiram. Kemudian yang terhormat juga Bapak Kapolsek atau yang mewakili, dan Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, serta para pelatih dan pembimbing, dan yang paling kami cintai adalah para peserta pelaksanaan budidaya jamur tiram ini, yang mana jauh-jauh datang ke sini dari berbagai desa ya Pak ya. Ada yang di ujung sana dari desa Mangkalapi yang paling jauh juga, ada desa Giri Mulia, Saring, dan lain-lain, yang mana yang cukup jauh menyisihkan waktunya untuk mengikuti pelatihan budidaya ini, dan cukup besar antusiasnya. Dan ini sangat kami perlukan juga. Saya sampaikan kepada Bapak Ketua Rumah Inspirasi Kreatif, ya seperti yang disampaikan oleh Bapak Lurah Gunung Tinggi tadi, mintanya juga kalau bisa di desanya. Ini juga harapan kami juga Pak, kalau bisa juga diadakan di desa Mangkalapi, Angsana, Sebamban, dan sebagainya, karena potensi daripada jamur tiram ini cukup menjanjikan, dan waktu untuk mengerjakannya juga menurut saya tidak terlalu menyita waktu kita, hanya pekerjaan sambilan sebetulnya yang bisa kita laksanakan di samping atau di belakang rumah kita. Jadi nggak perlu kita berangkat jauh-jauh, kita sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan di rumah kita, bahkan di sekeliling tempat kita berada. Dan sebagai kabar gembira juga bahwa hasil daripada jamur tiram ini
sudah ada yang siap untuk menampungnya, siap membelinya, itu ya Pak ya. Jadi kita bekerja atau melaksanakan ini tidak sia-sia sebenarnya. Dan sudah ada tawaran juga, tinggal sekarang produksinya yang ditanyakan ini. Tentunya untuk melaksanakan ini tidak semudah kita membalikkan telapak tangan. Ada teknologinya, ada pengetahuannya, dan ada tata caranya. Karena untuk menciptakan atau menghasilkan jamur tiram yang terbaik, itu yang berkualitas tinggi, tentunya dilakukan atau dikerjakan dengan cara yang sangat serius dan dengan sesuai bagaimana caranya kita perlakukan supaya mendapatkan hasil yang maksimal dan berkualitas tinggi. Maka itu mungkin sebentar lagi kita belajar, kita sama-sama belajar. Saya yakin juga Bapak pembimbing kita atau kami yang ada di depan-depan sini juga tidak mengetahui, tidak tahu tata caranya. Tetapi kalau kita belajar, insya Allah dengan sungguh-sungguh, apalagi kita serius, kita akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Seperti itu. Mungkin itu aja yang saya sampaikan, Bapak Ketua dan rekan-rekan yang ada. Sekali lagi saya mengucapkan kepada para peserta, Bapak-bapak, Ibu-ibu, supaya dapat mengikuti dan menyimak pelatihan ini dengan sebaik-baiknya, dan yang paling penting pulang dari sini kita bawa oleh-oleh, bukan pulang dari sini sudah selesai. Kalau bisa begitu pulang dari sini kita harus melaksanakannya atau mengerjakannya di tempat kita. Insya Allah saya sebagai badan usaha atau perusahaan yang berada di seputar tambang, kami yang ada di Desa Mangkalapi dan sekitarnya siap mendukung untuk kegiatan ini. Kami akan melaksanakan pendampingan dan kami akan nanti juga lebih efektif lagi dengan tim yang ada di rumah industri kreatif ini, inspirasi kreatif ini, supaya kita pulang dari sini tidak sia-sia, dan kalau bisa kita bisa menularkan lagi kepada teman-teman kita yang lain. Jadi nggak mesti harus melalui pelatihan ini Pak ya. Jadi kita sebagai leader atau pelanjut daripada program yang ada ini di desa kita, di desa kita masing-masing. Karena kalau menunggu antrian dari Pak Haji Anwar ini masih banyak ini luasnya tanah bumbu ini. Jadi kita coba bersinergi aja. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf bila mana ada salah atau hilaf kata. Baru ini bisa kita laksanakan, tapi alhamdulillah bisa kita laksanakan. Itu pun berkat bantuan tes. Pasran ini sahabat sebetulnya, tapi jarang ketemu. Dulu pernah kita makan ikan Pak ya sama-sama. Setelah itu mungkin setahun 2 tahun ketemu lagi loh. Kita pernah makan sama-sama baru ini. Tadi WA saya, kok kita tidak dilibatkan Pak Nur? Sudah bilang betul izin berarti ya Pak ya. Nah kronologinya seperti itu. Saya santai ya ngasih sambutan, nggak formal. Yang saya hormati, yang paling penting yang saya hormati adalah kesediaan Pak Wakil Bupati hadir sebenarnya. Cuma beliau ada halangan dan minta diwakili oleh Pak Ustadz Hamzah. Beliau sahabat saya juga sebetulnya. Sama-sama dulu kami staf khusus, karena saya jadi rakyat biasa, beliau tetap staf khusus bupati. Dan ternyata jadi rakyat biasa itu enak Pak, enak, tidak ada beban. Yang ada beban beliau.
karena beban itu tanggung jawab moral Pak ya, tanggung jawab kepada masyarakat. Yang saya hormati Pak Lurah ini, Pak Lurah, adik-adik ini, saya bukan ketua Pak ya, adik-adik yang saya cintai ini luar biasa semangatnya. Pak Lurah Batu Licin, Pak Lurah Gunung Tinggi, luar biasa. Saya dengar ucapannya, saya luar biasa Pak. Kita cari solusinya nanti Pak ya, supaya bisa ini. Yang saya hormati juga dari Pak Kapolsek, saya Pak Kapolsek yang hadir ya, mewakili. Oke, siap-siap, makasih banyak. Pak Dan Ramil juga ada mewakili. Kalau di desa sebelumnya itu Babinsa Pak, siapa namanya kemarin itu? Babinsa kita. Pak Sunarto. Wah, dia yang teriak-teriak Pak. Rumah inspirasi kreatif bisa, semangat luar biasa. Dan terang luar biasa. Nah, kita kasih baju dia Pak, kasih baju seragam juga. Kasih baju soal kan. Oke, makasih Pak ya. Dan yang saya cintai, saya sayangi semua peserta masyarakat dari, kalau tidak salah 4 desa atau 5 desa di sini. Coba yang dari Batu Licin mana? Coba katakan. Oh, luar biasa banyak ya. Sebetulnya kalau Batu Licin ini kita nggak enak Pak, orang kota. Nah, kita harus ya hati-hati kita ngomongnya. Tapi bukan itu permasalahannya. Bukan hanya Batu Licin Pak, kota yang minta. Bekasi minta pelatihan jamur tiram ke kami. Kan aneh. Rupanya begini, keterampilan begini nilainya mahal di dekat perkotaan Bogor. Bahkan mereka mau bayar Pak 1 juta satu orang pelatihan. Karena begitu jadi barang ini itu jadi duit bagi mereka, dan mereka jualnya cepat Pak. Itu mereka tinggal kemas, jual ke Jakarta habis. Mereka minta rumah inspirasi kreatif itu lewat Pak Arwin. Kenapa katanya di Bekasi? Ya sudah, kita atur dulu waktunya, kita bereskan dulu kabupaten kita dulu. Kemudian dari Kelurahan Gunung Tinggi ya, mana orangnya? Adakah? Ada banyak ya? Waduh, banyak laki-lakinya Pak ya? Anak muda. Waduh, biasa. Dari itu Desa Saring Sungai Binjai ada berapa orang? Wah, banyak juga ya, banyak. Segumbang ada juga. Nah ini orang Segumbang ini pasti bahasanya kayak saya Pak Rondi soalnya, ya kan? Iya. Kemudian dari Mangkalapi banyak ya tadi ya, banyak. Nah ini luar biasa ini. Sebelumnya juga ada Mangkalapi di sana 3. PT Tia titip berapa orang lagi? Banyak loh nggak salah, 3 atau 5 ya. Jadi sudah ada 12. Jadi begini, ini nanti yang akan latih pian-pian ini namanya Pak Sodikun. Kira-kira yang mana di sini? Sampean buka YouTube ya, cari acara Kick Andy. Ini orangnya ditanyain Kick Andy, ini dia sendiri nih, tepuk tangan dong teman saya juga, sahabat saya dulu sama-sama mendirikan lembaga eksekutif desa Kalimantan Selatan. Saya waktu itu koordinator Kalsel dan beliau di Batola, di situ awal teman 2021. Lembaga eksekutif desa namanya Pak, dari teman-teman dosen-dosen di PDN yang didirikan. Jadi ini saya kira sudah cukup ya. Teknisnya nanti Pak Sodikun. Setelah acara ini panggungnya milik Pak Sodikun. Kami mungkin tidak nonton di samping. Jadi semua kita serahkan mau diapain Pak Sodikunnya, silakan Pak. Ya kan Pak? Karena beliau yang tahu. Lalu ditanyain Ki Kendi Pak, kok kamu bisa membangun desa? Gitu pertanyaan Ki Kendi. Serem Ki Kendi itu kan dia jawab dengan tenang. Maksudnya itu luar biasa. Oke. Kemudian nanti begini, saya mau kasih ilustrasi ya. Di desa Kertabuana kemarin, dari sekian peserta ini,
kita bikin kelompok-kelompok Pak Asran. Ini misalnya dari Batu Meranti berapa kita bikin 10 orang per satu kelompok tani budidaya ini. Itu di desa ya, saya tidak tahu polanya kalau di kota. Misalnya nanti di Makalapi itu nanti bentuk satu kelompok budidaya. Nanti kita carikan cara Pak Asran supaya mereka punya badan hukum, mungkin sama macam notaris lah kita ya, nego-nego lah supaya murah notarisnya, tapi kolektif. Jadi semua punya kelompok. Saya terinspirasi di tempat Pak Sodikun, dia ajak saya keliling kelompok tani ini, soalnya kelompok taninya beda lagi Pak, dan mereka punya rumah produksi, tempat kumbung jamur itu. Nah, kenapa tidak kita lakukan juga di tanam bumbu? Kita lakukan itu. Jadi dengan adanya badan hukum ini, mudah-mudahan kita bisa urus bantuan dari Balai Pertanian Provinsi berupa rumah produksinya. Kalau sudah ada rumah produksinya kan tinggal kekompakan teman-teman tim. Gitu nanti mengelola itu, kemudian hasilnya seperti apa. Mengenai teknisnya nanti tanyakan ke Pak Sodikun. Ya, oke, saya kira cukup. Ada satu saya mau sampaikan, siapa tahu ada yang bertanya, ini Pak Anwar kampanye karena caleg, ya kan? Enggak, saya enggak kampanye. Terserah ibu memilih saya atau enggak. Enggak. Silakan. Demokrasi. Silakan memilih atau enggak ya silakan. Tapi ini sudah konsep 2 tahun yang lalu saya konsep dan tidak ada kaitannya dengan pemilihan umum. Salahnya pemilu, kenapa sekarang? Ya kan? Salahnya pemilu. Konsepnya sudah lama saya. Pak Sudi saya diskusi dia. Sudah lama kita konsep. Jadi tidak ada kaitannya. Tidak ada kaitannya. Kalaupun ada gambar-gambar saya itu kerjaan anak-anak aja itu masalah saya. Ya kan? Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kalimat atau kata yang salah dari saya, itu karena kehilafan aja, tidak ada niat saya niat baik, insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik, Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para hadirin yang sama, saya muliakan, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini itu bernilai ibadah Allah Subhanahu wa taala dan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan acara ini dapat berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada saudaraku yang non-muslim dimusyrikan. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi nadilah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma salli fil awwalin wal akhirin. Ya Rabbal jalali wal ikram, taqahalal maghrib. Tub alayya taubatan nasuh rahmatika nuran ya arhamar rahim. Amin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. Allahumma rabbi anzilni musawabar mujrim. Amin. Allahumma hana fatahna alaihi barakati minas samawati khususan kaufatin tanabum bufatin sikal mantan selatan baldatun tayyibun wa rabbul ghafur. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syarrikan nar. Allahumma rabbana taqabbal minna siyamana wa sujudana innaka la kulli syai'in. Allahumma rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa ghfir anna sayyi'atana wa tawaffana al-abrar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa wafatan fil jasadina wa syahadatan minna wa barakatan fil rizqina wa barakatan fil rizqina wa barakatan fil rizqina tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa ghafratan ba'dal maut. Allahumma khawwilna fi zakatil maut wa najatul fa innal hisab.
Allahumma ighfir lana dzunubana wa nur amma kama rabbayana saghara wa li jami'il muslimin muslimat wal mu'minin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhana rabbika rabbil izzati wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena berhasil, dia tingkatkan lagi. Alhamdulillah berhasil. Kemudian membentuklah kelompok. Karena kelompok-kelompok itu sebagian kita bentuk, tapi sebagian juga tidak mau berkelompok. Ini demokrasi saja, nggak masalah. Yang penting kan karyanya berhasil. Nah, yang sudah membentuk kelompok juga yang memang memiliki modal yang cukup. Sebenarnya modalnya nggak banyak, tapi yang namanya di kampung itu biasanya, oh ini kok itu modalnya besar, 5 jutaan. Nah, ini dianggap terlalu besar. Tapi saya yakin kalau di sini sebagai orang-orang kota, Bapak Ibu sekalian kategori orang yang mampu. Artinya kalau lagi ya, rumah inspirasi kreatif bisa. Rumah inspirasi kreatif bisa. Baik, terima kasih ini sebagai narasi awal mukaddimah kami. Nanti kita akan praktek hal menunggu tepatnya menunggu. Masalahnya mereka tidak berani coba. Baru sama aja kayak nanam. Jadi itu harus dimotivasi, berani coba. Iya, harus dicoba. Nah, sudah ada berhasil kan kemarin ya. Kalau yang pupuk kemarin itu sudah ada yang berani Pak 15 ton. Dan dia perlihatkan ini hasil subur. Jadi nanti pasaran jangan kita untuk mobilnya ke Makaladi. Kami siapa ya? Kan lewat luar kan. Kalau lewat yang dalam itu jalan sawit kan susah. Kegiatan yang diinisiasi oleh Rumah Inspirasi Kreatif ini tanggapan Pian gimana? Ya, sangat positif sekali dan kami sangat mendukung juga kegiatan-kegiatan ini karena ini menyangkut kemaslahatan orang banyak ya. Apalagi kita sekarang ini memang di Tanam Bumbu itu sumber daya alam itu menjanjikan. Tetapi sumber daya alam itu kan ada suatu ketika nanti akan berakhir. Makanya sebelum ini berakhir, kita mesti menyiapkan yang namanya kemandirian daripada masyarakat, terutama yang berada di sekitar tambang, terutama ring 1 dan ring 2-nya. Jadi kita sudah mulai mencoba. Kalau dulunya strategi kita itu mengasih ikan ya, sekarang kita mulai mencoba kasih pancingnya ya, supaya bisa berkesinambungan. Seandainya nanti sumber daya alam ini sudah berkurang dan berakhir, maka masyarakat di sekeliling itu bukan hanya menikmati sisa tambangnya atau sisa lahan yang terganggu, tapi sudah bisa menciptakan kemandirian ekonomi, terutama di masyarakat yang ada. Mungkin itu Pak yang rencana kedepannya adakah rencana untuk di lokasi yang ring 1, ring 2 sampai? Untuk ini memang sejak awal kami sangat menyambut baik kegiatan ini dan harapan kami supaya ini bisa berkesinambungan dan berkelanjutan. Jangan sampai pelatihan ini hanya sebatas pelatihan atau sekedar mendapatkan pengetahuan ataupun sertifikasi, tetapi yang kita inginkan adalah efek domino daripada pelatihan ini supaya ini dapat dikembangkan di daerah masing-masing. Apalagi di sini kemandirian ini berbasis daripada pemanfaatan limbah yang tadinya tidak berguna. Nah, ini kita manfaatkan kembali, dan bahan baku pun juga ini tersedia cukup banyak di wilayah kita. Jadi limbah ini yang mana itu potensinya juga merusak lingkungan, tapi kita bisa kendalikan dan menghasilkan nilai ekonomis. Jadi ini harapan kami, ini kalau bisa terus kita kembangkan. Terima kasih Pak. Dengan beberapa sponsorship gimana? Ya. Alhamdulillah sudah ada 6 perusahaan Pak yang
dari PT BIB, PT HIH, ya kan? Kemudian ada PT MSTB, MJAB juga, terus dari PT TIA kemarin, Arutmin juga, JMT juga, ya hampir semua perusahaan besar. Dan saya rasa tidak ada kesulitan, tinggal membuka komunikasi. Sebenarnya kan Rumah Inspirasi Kreatif ini hanya menjembatani bagaimana kebutuhan masyarakat tentang apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan ekonomi melalui keterampilan, dan kita membukakan komunikasi dengan perusahaan-perusahaan. Mereka bisa membantu seperti apa supaya semua punya peran dan masyarakat menikmatinya. Oke, pelatihan hari ini apa aja materinya? Terkait apa? Jamur tiram. Pelatihan hari ini pelatihan budidaya jamur tiram diikuti oleh 5 desa. Desa Mangkalapin, Kelurahan Batu Licin, Kelurahan Gunung Tinggi, kemudian Segumbang, dan dari Saring Sungai Binjai. Ada 65 peserta. Mudah-mudahan bisa ini, karena dengan beberapa kali kita pelatihan ini kan kita berharap nanti terbentuk kelompok-kelompok, karena permintaan untuk jamur tiram ini sudah ada dari perusahaan yang minta 5 kilo per hari kalau nggak salah. Jadi untuk pasarnya masyarakat tidak usah khawatir. Hanya saja kita minta peserta akan bersabar, karena semuanya kan perlu proses. Di grup WA itu kan ada instruktur yang bisa membimbing. Jadi tidak hanya pada saat pelatihan aja, itu berkelanjutan, karena mereka punya grup WA. Dari grup WA itu kita jaga, dan ke depan kita silaturahmi ke mereka kembali seperti apa. Sip. Oke. Asik. Kus. Bolehlah merokok sudah. Silahkan. Kalau di syutingnya Kalau nggak pakai kacamata ini nggak jelas. keren kayak orang Korea kan. Nggak sih. Oke. Kalau protokol kurang, kalau ada yang nanya kenapa hitam, bilang aja orang lapangan. Oke. Nanti hasil dari sini kan bagi. Jadi sekiranya habis bulan pelatihan ada yang langsung ke belakang. Gitu loh maksudnya. Makanya Belum. Ya, nanti. Oke. Ini Bapak sebentar. Tuh 2 3. Tuh 2 3. Potong. Kepotong 1 2 3 3 3 3.
Ya, oke. Ini simbol bisanya di sini. Bisa. Mau gini atau gini? Oh, jangan. Bisa. Slogannya? Bisa aja. Mau ya gitu bisa. Gitu, rumah inspirasi kreatif. Oke. Rumah inspirasi kreatif bisa. Lagi ya? Ya. Rumah inspirasi kreatif Bisa. mantap. Ini pasti bisa pesertanya. Harus bisa. Bisa ya? Harus bisa. Alhamdulillah. Nih, apa ya tadi? Makasih banyak Lun. Oke, terima kasih banyak. Makasih banyak. Akhirnya hadir. Kami mau wawancarai aja. Biarin. Makasih Pak. Ayo Pak. Ya. Gimana? Oh, ya. Biasanya kalau lagi berdua, ngapain kamu kayak gitu di desa? Berapa sih kamu di Jaya? Perusahaan menawari kamu satu bulan saya kasih 4 juta. Dia tinggalkan pekerjaan ini yang 16 nih. Nih. 17. Astaga, anak kita semua. Anak yang luar biasa kalau mau ikut pelatihan seperti ini. Jangan sampai mati. Ketika hasil yang kalian lakukan pelatihan di sini nanti akan tertular. Efek dominonya luar biasa. Bagaimana bayangkan kalau saya dulu cuma satu, ini kecil sekali satu di rumah itu di pondok ini. Sekarang sampean bisa melihat saya. Kemudian di tanam bubu ini sudah kurang lebih 300 peserta yang mampu memberdayakan, membudidayakan. Yang itu semua menjadi penghasilan yang luar biasa, santai di rumah. Ya kan kalau sudah ada bajunya baru kan aku tarik nih. Nanti kalian yang lanjutkan perjuangannya kalau omongnya sudah tidak ada lagi sudah. Ayo kalau kami udah dikubur kalian yang meneruskan kan? Kan yang penting ada tanggung jawab. Iya. Tanggung jawabnya itu lah. Jangan lupa hasil dari seperti ini adalah menjadi amal ya, amal jariah nih. Kalian tidak tahu catatannya, tapi ini menjadi amal jariah. Coba kalau nggak ada yang seperti ini, semua menuntut pemerintah. Saya nganggur, saya minta pekerjaan dan sebagainya. Nggak bisa pemerintah memfasilitasi 100% terhadap masyarakat kita kalau tidak ada pemberdayaan. Nah, jadi jangan pernah berhenti terhadap kegiatan pemberdayaan yang meningkatkan ekonomi keluarga kalian-kalian. Yakin. Tadi saya banyak makanan di jalan. Wah, ada ini kok kopiah. Ada ini bawa kopiah, sana ini kita bawa kopiah, wae. Banyak Penuh itu mobil wadahnya. Ini kalau apa lagi nih, Bro? Kita instruksinya panitia lagi. Mas Arwin gimana? Siap, mau start? Tanggung Pak. Oh tanggung. Ya berarti nunggu instruksi beliau. Oh iya. Soalnya masuk. Selesai Pak. Masuk. Begini ya. Dulu baru masuk. Jam apa? 12.30 lagi. Sumber banyak. Cuma karena masuk. Kalau misalnya dari sana ya harus makan nanti siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Babinsa Kelurahan Batu Licin sangat menilai kegiatan ini sangat bagus karena sangat-sangat berguna untuk masyarakat, terutama untuk pengetahuan dan suatu saat pasti akan meningkatkan ekonomi.
Ya harapan saya ke depan ini lebih dikembangkan, disebarkan ke desa-desa lain atau ke intinya ke seluruh masyarakat supaya kegiatan ini mendukung kegiatan pemerintah. Itu aja tanggapan saya. Makasih banyak. Salam. Dari yang enteng-enteng aja, Pak. Diayak. Ini tadi tidak tersebut ya. Jadi ayakan ini berfungsi untuk memilah yang kasar dan yang halus. Yang terbaik ayakan ini yang lebarnya setengah senti. Ini kita gunakan 1 cm tujuannya untuk percepatan. Anu-anu namanya. Bapak-bapaknya kan suka mengayak. Ibunya nanti tugasnya mau masuk. Perasaan Pak Kandar nih kanyang kena nih. Soalnya Pak Kandar sorangan. Oke, pakai yang di atas aja, Pak. Dari yang enteng-enteng. Ya itu tadi lah. Ayo lakian buka puci kok. Dari yang enteng. Enteng, anu apa sama? Anak-anak. Makanya lakian. Ya lupa. Ya. Bedroom berarti ya. Nah. Dulu. Ya, yang anum. Ya, anum pada banyak. Kepala. Kita gunakan perutakan aja. Maka gunakan. Kebaca halo lah. Itu ulin yang warna abang. Oh ulin. Masih aja. Ulin. Jadi abang. Nah lagi makan darah lagi keluar yang ayakannya anu. Lain, anu nonton lain ayakannya lain. Lain. Menang pengalaman menang Tuhan juga. Dah. Ya. Buat. Kada mumpung yang kanan. Nah, yang kanan. Ya ke pinggir sini nama anunya nah. Sini tadi ya. Geser. Tadi banyak. Iya, aku bisa bayar yang ada di pikiran ikan. Malam ini malam salmon, bukan. Seribut ini sekali bayarkan. Kalau nya gabuk dari kalau anu apa? Apa namanya tuh yang gedang. Ada bahaya kan? Ada banyak ya. Tergantung anunya, tergantung medianya. Ayak datang Sulawesi jam anu apa? Dekat datang Sulawesi pabrik. Potongin dulu. Anu kan buat dulu kalau di sini kami ini pabrik itu ditampari orang, jarang bawa orang. Yang ini kan itu banyak. Berapa?
Larang benar. Di situ? Di situ 5.000, di Sabtu. Oh, ini gratis di sana. Pabrik murah loh. Pabrik malah lagi 3.000-an. Di dadak. Pabrik sari di sini ada benar? Berapa? Biar kan tutupi ke atas tuh. Kakak usah sih. Oh, nanti deh. Hitung ungkusnya, hitung. Ke tengah lagi. Tengah. Segini membayangkan dijual. Bayangan bisa makan orang bener. Iya. Daripada makan kertas. Itu Bapak Ibu tahu nggak fungsinya itu? Kenapa diayak? Untuk meratakan. Menghilangkan. Jadi pertama dia untuk memilah mana yang lembut, mana yang kasar. Kemudian yang kasar itu kira tujuannya itu pertama, kalau yang besar-besar itu masuk ke sini, ini nanti proses penumbuhan jamurnya akan lambat ya, reduksinya akan lambat. Yang kedua, ini akan mempengaruhi terjadi kerusakan pada plastik backlog, bukan jamurnya, tapi plastik backlognya ketika kita padatkan. Ya kan sebagian runcing-runcing. Nah kalau runcing-runcing kita masukkan ke dalam plastik kemudian kita tekan, nah itu nanti akan menjadi kerusakan pada backlog. Maka rebus, air itu akan masuk. Nanti ada lagi. Makanya harus diayak. Ayakan yang standar itu panjangnya 1,5, lebarnya 1 meter. Ini kan hanya sebagai sampling ya. Nah, oke ini kita cukup segini untuk pengayakannya. Kemudian seandainya di rumah itu tidak ada terpal, itu langsung ke tanah nggak apa-apa. Langsung aja nggak masalah, tanahnya dibersihkan dulu ya. Bersihkan dulu langsung ke tanah. Kenapa? Dari tanah ini fungsinya luar biasa. Pertama dia akan mampu menyerap asam yang terkandung di dalam kayu itu sendiri. Yang kemudian kedua, kondisi kayu ini akan lebih, yang penting tidak kehujanan di situasi yang memang yakin tidak hujan atau panas. Yang menggantang itu panas nggak masalah. Nah, pastikan tidak kehujanan saja. Kalau memang musimnya hujan ya harus dalam ruangan. Jadi ini keistimewaannya ketika langsung ke tanah itu hasilnya akan lebih baik karena asamnya terserap ya kalau tanah. Tapi tanahnya dibersihkan dulu, jangan tanah bekas kotoran sapi kalau dienak ini jangan. Ya itu. Oke, kita langkah selanjutnya. Kita siapkan bedak dan tapur gampingnya. Dia tidak nanti sampai tidak sampai tidak tarik ke sana, dorong ke sana ya. Mama Revan di tengah dulu supaya jadi artis. Selanjutnya apa? Mama Revan, siap dulu. Kumpah. Ini super banyak ledaknya, mantap. Diaduk Pak, tambah diaduk secara sampai merata. Jelas no. Aduk. Pes, aduk. Aduk. Bisa lu tampil sedang aduk ya. Diaduk. Semua harus campur secara umum. Yang di bawah itu ya bisa. Aduk. Ya. Bawah itu dulu. Sambil sambil dimonitor apa yang saya sampaikan. Jadi pengadukan ini efektifnya memang menggunakan tangan. Kenapa? Di dalam tangan kita ini terdapat enzim yang sangat membantu terhadap proses pertumbuhan
yang berkualitas terhadap jamur. Berarti efek emosi juga penting Pak ya? Betul. Jadi kayak orang kalau lagi marah kan pengaruh tuh enzimnya. Kayak bikin orang biosaka ya. Biosaka bukan apa itu? Bisa di Biosaka mana? Biosaka. kalau sambil sarek madu itu kena kulitnya tumbuh gede. Nah, kenapa sih tidak menggunakan cangkok atau sekop? Jadi sekop itu lempar di berdua. Kan yang madu itu latihan aja ada politeknya. jadi apa baiknya kalau toh tidak menggunakan tangan, gunakan alat pakai kayu, sekop kayu. Salon tuh keluarkan nih. Bawa keluar nih. Salon dalam tuh. Iya. Apa ayakan apa itu? Sampean 20 karung pakai ayakan tepung. Kalau yang tidak bisa pecah buang aja Mas, buang aja. Kapurnya itu lembut. Nah itu. Cari yang lembut ya. Kapurnya. Sebenarnya kalau kapur yang gamping ini untuk di Banjarmasin tuh nggak ada yang sampai pecah-pecah. Semua lembut mes 100. Ini batu licin nih. Ya sambil dipicis-picis begitu kalau ada yang gumpal-gumpal. Tapi kalau yang tidak mau dipecah buang aja. Lain batu licin Pak kalau kerja batunya. Iya. Licin. Keren ya. Keren. Enggak juga. 8 juta. Berat juga jualnya. Miring begini masih aman. Sudah yakin lah, ini sudah tercampur semua. Nggak yakin aku. Jadi caranya itu di gini ya, disingkirkan ke sebelah. Nah, begini. Nah, itu kelihatan belum itu. Saya tidak akan lanjutkan sebelum ini sempurna. Kalian paling nanti nyalahkan saya. Ya, betul Pak. Titin Pak. Ya, titin. Jangan kentut ya Pak. Sampai ke dasar ya, sampai ke dasar ngereknya. Oh ini 2 atau terpalnya Bu? Satu orang 5. Cuman berapa orang Pak? 3 orang. Situnya bagus. Ada dorong. Kan nomor datang masalah bilang. Saya ikut Pak. Orang yang membenarkan ya. Namanya. Jangan musanek Pak. Jadi inilah salah satu jawaban dari nama saya Pak, bahwa pembenaran limbah akan bermanfaat kan gitu. Tri Martani. Tri Selang. Supaya amunnya nanti amunnya belum ini. Bukan dulu apinya. Betul. Ini di apa namanya? Di jereng. Di lubang itu kan. Ya karena kondisi belum berubah. Tadi anjing tadi Enggak ada dikasih air. Tapi ada yang kata komunal ya. Itu 2 kali langsung. Saya minta dibantu sapi. Habis kulitnya dijajah di baju. Oh yang udah. Iya, dipotong kulitnya diambil jadi baju. Ini Bunda, kita nggak usah rendam 1 malam ya, langsung kemas ya. Jadi sama aja
itu walaupun tidak diperam satu malam itu tetap akan berhasil, tetapi jauh lebih baik ketika kita peram, ya. Sudah kok kering, tapi ketika diremah itu menggumpal, ya. Karena banyak ulinnya ini. Ya, silakan, silakan. Nah, itu cara memadatkannya seperti itu ya, Bu. Coba dilihat cara memadatkannya. Jangan terlalu kendor, juga jangan terlalu kenceng. Bapaknya juga boleh memasukkan. Ayo, Bu, silakan. Bukan. Punya siapa? Punya siapa yang pecah? Kenceng banget. Kayak numbuk galam. Nah, itu caranya seperti itu. Coba setelah itu dipasang cincin tuh, ya. Pak, bagus padat kah atau sedang kah atau kayak apa? Bagus padat ya. Itu nanti buahnya akan lebih lama. Oh iya. Asal jangan pecah. Ini kalau tenaganya kayak ibu semua ini. Ya tuh, bini tuh kelas. Oh. Kuatan. Enggak, plastiknya habis ya. Jadi jangan gitu. Ini buat tenaga besi tuh, Pak. Langsung cincin, Bu. Getahnya dibagi, cincinnya dibagi. Plastik yang pertama potongan karetnya. Karet. Oh, jangan sih kan. Karetnya ke sebelah sana, Bu. Tidak banyak-banyak. Aduh, dia mau Bapak minta gunting. Plastik. Ini plastik saya DJ. Potong ini. Oh, iya kah? Iya kali. Bon. Udah minta gunting, Bu. Ada Pak. Ini banyak ini sedang ini. Bon. Ini ya? Udah. Ayo balik. Oh iya tuh. Akhirnya ada bagus hasilnya kayak gini ya sayang. Buka dulu. Buka anunya. Minta bun. Nah, mulutnya dibukanya. Hanya cuma dulu. Minta cincin, Pak. Kurang. Lempar apa? Tadi cobain gitu lepas terus. Apa nih, Nak?
Yang sudah disusun ke sebelah sini belum? Ya, cukup sekali membakar. Iya. Ya, berbakar. Nggak bisa sampai. Airnya sampai segitu ya. Bentar, sekitar segini Pak. 2 cm ya. Nih, 2 cm. Ya, dari dasar. Tergantung lagi tadi ya. Tadi kan bawahnya. Ya maksudnya yang satu sap itu loh berapa sih? Ini di bawah sini bawah 20. 20. Nanti apa dampaknya kalau 20 bisa muat. Ini nanti tingginya sampai sini. Segitu. Kamu nanya? Tidak. Aku bertanya-tanya aja. Makan aja, ada masih ada. Belum bukan awet belum lagi. Itu bolak-balik. Satu lagi. Bila kada kawan hadir, nanti tak kawan Kenapa ya? Hadir pembagian ini. Tapi aku mau makan di bawah pohon lah, soalnya isok ulun noah awan. Bandar. Dan disaksikan buahnya isok tinggali memang ulun bagian ulun di bawah pohon. Jangan. Ini tinggali dulu nih. Ini yang sudah membuat kada dapat biji yang. Sudah seharian kita mau berenang, untuk pakai baju. Taruh kok, Pak. Mau datang-datang mesinnya tadi rumah banyak. Ini kamu. Gimana Pak antusiasnya peserta hari ini? Peserta hari ini sangat antusias. Seperti pelatihan-pelatihan sebelumnya. Oh iya Kak. Ya alhamdulillah. Aduh baterainya habis. Semua peserta yang terdaftar itu hadir dan insya Allah besok mereka turun lagi. Besok rencananya apa? Kegiatannya, kegiatannya itu pemasakan ininya, backlog yang sudah terisi. Nah, kemudian ada nanti kan prosesnya kan 3 jam dibakar, kemudian dikeluarkan kembali. Kan tunggu prosesnya sampai jamurnya keluar. Kalau aja kan dipakai. Tapi langsung blank handphone saya. Maksudnya apa ya? Kalau yang lu channelin kah? Karena dimasukkan di grup. Ini. Ini mana? Ini dihitung dan karena daunnya.
Ini 100 nih. Ini pengisi. Usahakan udah hamil kan, saat lah 250. Kalau bisa tambah lagi 250 kalau kerasnya. Kan contoh aja kalau lah. Coba di sana juga cari-cari sampai sekarang Ya. apa yang sudah mudah atau sulit atau gimana? Jadi ini memang untuk sebagian masyarakat karena ini hal baru di Batu Licin, memang awal proses seperti ini mereka mungkin merasakan agak sedikit kesulitan, tapi saya yakin ke depan kalau sudah tahu bagaimana dampaknya, bagaimana permintaan pasar, itu insya Allah. Karena kalau kita lakukan itu sebagai pekerjaan agak berat, kalau itu sebuah hobi, insya Allah mudah. Dari segi bahan-bahan dan sebagainya itu menurut sampean untuk mendapatkannya gimana? Rencana kita akan ada bermitra, ada cari jaringan, ada di sekitar desa-desa terdekat di sini ada bahan-bahan itu terdapat, hingga membangun komunikasi, mengajak kemitraan-kemitraan di sekitar wilayah Kelurahan Batu Licin. Ketertarikan sampean kira-kira terkait usaha pelatihan ini terkait jamur tiram ini berapa persen kira-kira ketertarikan sampean? Kalau saya sendiri pribadi saya 100% tertarik dengan budidaya ini. Cuma ini terkait dengan pengerjaannya, kita butuh tenaga nggak bisa sendirian, makanya kita coba memberikan memberikan sebuah kepastian dulu untuk ke masyarakat bahwa ini menarik dari segi ekonomi. Apa yang menjadi tertarik tuh? Ini secara perawatan itu mudah. Karena perawatan ini cuma cukup pagi dan sore, nggak mengganggu waktu pekerjaan. Nah itu yang mudahnya itu nanti tinggal memanennya. Karena perawatan. Dari segi berdasarkan informasinya pengembangan selanjutnya kira-kira berapa hasil panennya berapa waktu kemudian? Kalau kita melihat dari channel YouTube ya, informasi dari medsos itu sekitar 2 bulan sampai 6 bulan. Hasil itu yang bisa diterima masyarakat tergantung bahan. Apakah dari bibit, dari bahan backlognya sendiri. Ya tergantung tuh ya. Nama sampean Ya. siapa? Saya Iskandar. Dari perwakilan desa Batu Licin. Desa Batu Licin ya. Oke. Terkait kegiatan ini apa Pak yang harapkan? Alhamdulillah, tentunya kita bersyukur dan berterima kasih sekali kepada teman-teman di Rumah Inspirasi Kreatif atas terselenggaranya kegiatan pelatihan jamur tiram ini. Tentunya bagi kami warga masyarakat Kelurahan Batu Licin sangat berterima kasih maupun mengapresiasi terkait ini, karena tentunya kegiatan ini akan sangat membantu bagi warga masyarakat khususnya yang membantu menambahlah pundi-pundi atau pemasukan harian. Nah itu harapan kami di atas kegiatan ini. Berapa orang hari ini Pak yang dari Desa Batu Licin sendiri? Kalau di Desa Batu Licin sendiri kami daftarkan kemarin itu ada 30, namun kemudian ada memang beberapa orang yang tidak sempat berhadir karena ini kebetulan bertepatan juga dengan haul guru sekumpul, jadi mereka izin tidak bisa berhadir. Kalau terkait pembuatan jamur tiram ini bahan-bahannya kira-kira untuk di wilayah Batu Licin sendiri ada nggak? Nah, alhamdulillahnya untuk bahan-bahan sendiri memang kami yang agak sedikit kesulitan itu di bahan dedak. Tapi kebetulan di daerah kita yang terdekat ini di Gunung Tinggi, di situ ada pabrik padi dan insya Allah itu tidak akan menyusahkan lah, artinya dekat aja untuk mengambilnya. Berarti dari segi bahan melimpah atau gimana? Kalau bahannya dibilang melimpah juga tidak, dibilang susah juga tidak. Insya Allah bisa aja didapatkan dengan mudah begitu. Oke.
antusias dari warga Pian sendiri nih, karena Pian kan sebagai kepala desa di sini. Gimana Betul. itu antusiasnya? Bisa dilihat langsung betapa antusiasnya warga kami mengikuti kegiatan ini. Mereka sangat bersemangat, di belakang sangat bersemangat sekali karena mereka memang mengetahui sekarang bahwa potensi untuk pengembangan jamur tiram ini sangat potensial untuk dikembangkan di wilayah. Apa harapan Pian untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh RIK sendiri? Harapan kami untuk organisasi RIK bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan serupa, yang tentunya bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat, yang tentunya bisa menambah penghasilan dan perekonomian warga kita. Walaupun itu bukan jamur tiram, tapi pelatihan-pelatihan apapun yang bisa membantu warga kita di Batu Licin. Oke, sip. Nama Pian siapa? Amran Buhari Amri. Oke. Kelurahan Batu Licin. Siap, terima kasih. Terima kasih. Kegiatan ini gimana, Pak? Oke. Kebetulan kami dari Kelurahan Gunung Tinggi ada mengirim personil untuk mengikuti kegiatan ini. Kurang lebih 10 orang. Alhamdulillah sangat pesertanya dari kelurahan sangat antusias sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan ke depan bukan hanya di Kelurahan Batu Licin yang dilaksanakan kegiatan seperti ini, kami juga berharap di Kelurahan Gunung Tinggi akan dilaksanakan kegiatan terkait dengan pemberdayaan masyarakat kelurahan. Sejauh ini warga Pian kemudian untuk wilayah lokasi di Gunung Tinggi sendiri di mana kira-kira ruangnya? Insya Allah kalau dari segi tempat ada untuk memungkinkan untuk dikembangkan budidaya jamur ini, karena di mana ada beberapa untuk serbuknya, Insya Allah kita tidak jauh mencari serbuknya karena ada penggergajian di situ serkal. Insya Allah untuk serbuk pembuatan bibit mudah didapat di Kelurahan Gunung Tinggi. Kira-kira dalam waktu dekat atau mudah-mudahan di dalam jangka waktu dekat ini kami akan mengumpulkan lagi rekan-rekan yang mengikuti pelatihan ini. Insya Allah kita akan bentuk kelompok budidaya jamur tiram di Kelurahan Gunung Tinggi. Insya Allah kebetulan di Kecamatan Batu Licin ada di Sukamaju juga. Itu sudah kayaknya sudah sukses. Insya Allah setelah ini nanti kami akan bawa rekan-rekan yang mengikuti ini untuk pendalaman lagi di Desa Sukamaju. Kebetulan di sana ada pembudidaya jamur tiram. Nama dan jabatan? Yudi Hana, kebetulan Lurah Gunung Tinggi. Namanya Yudi Hana, ulun Lurah Kelurahan Gunung Tinggi. Ini proses apa, Pak? Ini yang di belakang saya adalah proses sterilisasi. Di mana sterilisasi ini caranya adalah kita rebus dengan memaksa uap itu memanaskan backlog yang sudah berada di dalam drum. Satu drum itu kisaran 110 sampai 115 backlog. Nah, ini kita bakar, kita rebus selama 3 jam per drum. Dimana nanti setelah 3 jam baru kita turunkan, kita dinginkan, yang kemudian kita lakukan pengisian bibit miselium. Nah, baru setelah dingin tadi diisi miselium, kita tempatkan dalam satu tempat yang sejuk, yang tidak terkontaminasi dengan oksigen bebas, kemudian tidak pula di dalam ruangan yang terbuka yang banyak terdapat aktivitas umum. Baru setelah itu dingin dimasukkan ke dalam dimasuki bibit atau miselium. Nah, baru setelah 20 hari kita tempatkan pada rumah bumbung. Setelah 20 hari ini kita akan memulai proses panen pertama dan seterusnya hingga 4 sampai 6 bulan. Begitu. Per satu sekitar berapa kisarannya? Satu backlog ya. Satu backlog itu rata-rata 7 on. Rata-rata 7 on
dari hasil panen. Kemudian bobotnya itu rata-rata 8 on satu backlog. Untuk bahan-bahan, karena tadi kan tidak apa namanya, bahan-bahannya untuk pembuatan tadi apa saja? Ya, ini sebenarnya sangat mudah bahan-bahannya karena di sekitar kita rata-rata di daerah Kalimantan ini cukup tersedia. Kita menggunakan bahan-bahan serbuk gergaji. Serbuk gergaji ini kecuali serbuk gergaji dari ulin atau kayu yang beracun seperti jingah atau sumpung. Nah, itu yang kita hindari. Yang terbaik adalah kayu seperti sengon dan lanan atau meranti. Itu yang paling baik. Campurannya apa saja? Untuk membuat jamur ini campurannya cukup sederhana juga. Pertama itu bekatul, kemudian yang kedua kapur gamping. Dan kita aduk secara merata sehingga membentuk satu kondisi lembab. Kondisi lembab ini dengan ciri apabila diremah itu buyar, tapi apabila diremah itu tergumpal, tapi kalau dilihat itu seperti kering. Itu ciri alami dari serbuk gergaji yang siap kita jadikan jamur. Prosentase antara apa namanya serbuk gergaji kemudian dengan apa tadi namanya? Dedak ya. Dedak itu kira-kira prosentasenya berapa? Ya. Dari dedaknya kita ukur dari serbuk gergaji. Serbuk gergaji itu 20 karung yang isi 50 kg karungnya, kemasan 50 kg ya. Kemudian kita tambahkan dedak itu sebanyak 30 kg. Kemudian untuk kapur gampingnya cukup 10 kg. Itu kita aduk secara merata dan homogen. Baru kita kemas menjadi backlog. Bahan untuk pengemasannya apa saja, kemudian pembeliannya kira-kira di mana-mana saja? Ya, untuk karena bahannya ini sangat mudah ya, di toko-toko plastik terutama itu pakai kemasan plastik yang 0,4 atau 0,5. Jadi di toko-toko plastik pasti tahu, karena untuk pasar daripada jamur ini sudah hampir seluruh Kalimantan ada tersedia, jadi tidak akan sulit mencari plastik yang 0,4 atau 0,5. Untuk bibit miselium. Bibit miseliumnya? Ya, untuk bibit miselium, untuk seputaran Banjarmasin dan Tanah Bumbu itu sudah tersedia. Dan kita ke depan targetnya itu kita harus melatih bagaimana cara membuat bibit yang F2 di setiap kelompok-kelompok, karena di sini di Tanah Bumbu ini kita sudah meluncurkan kegiatan melalui RIK ini, sudah ada alumni kurang lebih 300 anggota yang terbagi menjadi beberapa 20 kelompok. Nah, ini potensi betul, potensi sangat besar. Jadi nanti untuk selanjutnya kita akan lakukan apabila sudah terjadi 2 kali pelatihan lagi, artinya terjadi ada komunitas 500 anggota dari pemberdayaan pembuatan jamur ini yang dilaksanakan oleh RIK. Baru kita akan lakukan bagaimana proses pembuatan bibit. Untuk hasil penjualan ke mana saja kira-kira? Pemasarannya kemana? Iya. Untuk hasil kita targetkan di sini karena kita berada di wilayah perusahaan dari perusahaan-perusahaan tambang batu bara, itu menjadi salah satu target dan sasaran dari penjualan jamur tiram ini, selain daripada pasar lokal, pasar tradisional. Kemudian masyarakat umum, dan sasaran yang lebih jauh lagi adalah supermarket, di mana kami juga sudah mendapatkan permintaan dari beberapa perusahaan untuk menyediakan jamur-jamur ini. Oleh karena itu, tidak ada kekhawatiran, tidak ada keraguan kalau kelompok-kelompok jamur ini sudah memproduksi, kemudian bahannya hasil panennya itu tidak laku. Kami dari RIK siap memfasilitasi untuk penjualan sejauh mengacu kepada kualitas produk. Kira-kira yang dihubungi, ada nomor kontak yang bisa dihubungi? Oh siap. Yang kira-kira bisa masyarakat bisa hubungi kalau ingin mengadakan pelatihan seperti ini yang terhubung dengan RIK misalnya.
Ya, tentu ya. Pertama untuk menghubungi kami melalui Rumah Inspirasi Kreatif. Karena kami bergabung di dalam Rumah Inspirasi Kreatif itu tujuannya bagaimana masyarakat tanda kutip pinggiran yang belum tersentuh oleh kegiatan-kegiatan untuk membantu pemerintah agar mereka juga bisa berdaya guna, berdaya saing. Kemudian mereka juga mampu meningkatkan sektor ekonomi rumah tangga mereka. Jadi bisa dihubungi nomor kontak kami 0856 5400 818. Ulangi sekali lagi. 0856 5400 8518. Oke, atas nama? Atas nama Sodikun. Oke. Pelatih dari Rick sendiri ya? Siap. Oke, terima kasih. Ya kalau sudah semuanya sampai jam 8 kan sudah jam. Iya. Ya apinya nggak usah dikasih lagi sudah. Nggak usah dikasihkan lagi. Habisnya aja. Ya yang tinggi di sampingnya. Ya. Saya berada di tengah-tengah ibu-ibu. Kalau ibu-ibu, kapan mau jadi ibu? Ibu bapak, ini hari ini kita sudah melakukan proses tahap awal yang sudah mencapai 70% ya. Sisanya 30%, insya Allah besok akan kita laksanakan. Di belakang kita juga sedang proses pensterilisasi daripada backlog, yaitu dengan cara direbus. Ibu-ibu sudah paham tadi? Untuk apa backlog itu direbus? Supaya steril, bukan mengandung. Kalau steril ya, mengandung patogen. Nah, rencana kita untuk besok, ini hari ini sudah jadi nih. Jadi nanti bapak-bapaknya yang kita di sini sebagian menjaga api, ya. Besok fotonya. Ini kita sudah siap turunkan, semuanya diturunkan. Kemudian melakukan pengisian bibit ke dalam backlog itu. Dan ini untuk pengisian bibit, ini nanti siapa yang moto? Di setiap ketua kelompok itu saya ambil satu, apakah itu ketuanya, apakah itu anggotanya, untuk belajar bagaimana cara mengisi miselium itu. Dan ini saya minta kepada panitia ada di ruang khusus ya, ruang yang tertutup yang tidak untuk aktivitas umum atau tempat-tempat yang berbau kimia. Jadi steril ruangannya. Ini nggak banyak kok, cepat aja. Kira-kira berapa lama dari sekitar 200 ini? Mengisi 3 jam. Jadi gimana? Foto jadikan nih? Bersedia ya, masing-masing ketua kelompok ini. Udah ya? Harus bersedia. Dan dari hasil bagaimana cara mengisi miselium ini itu dimiliki oleh masing-masing ketua kelompok, ilmunya nanti dibagikan kepada anggotanya ketika di rumah. Itu kita membangun kelompok membuat dekor-dekor seperti ini, membuat jago tiram. Oke. Ya. Sudah selesai, alhamdulillah. Ya sudah Jepati. Jangan baris. Bagusnya arahnya ke sini, Pak. Ya. Dengarkan sini aja dulu. Ya. Kalau Paham. sudah paham Bu? Serius sudah paham? Saya tadi tanya di ruangan katanya sudah paham. Sampai duluan masih bertanya. Ada yang paralon diameternya 30 cm. Ini kalau nanti diinformasikan, dipublis ke anggota, nukat paralonnya tuh harganya sudah 3 juta. Yang 30 cm itu. Nah, jadi ya 3/4 in ya. In ya. 3/4 in. Jangan senti lah. Bukan 30 cm.
Asli ini error. Jadi besok pagi aktif tetap ya untuk menurunkan ini prosesnya, kemudian mengisi miselium nanti dipandu sama ini asisten saya caranya. Jam biasa kamu bilang katanya mau lebih sungsung jam 1, sekarang jam 2:30 baru turun. Ada yang mau ditanya sebelum diakhiri? Besok jam 8. Jam dimati. Selesai jam 8. Jam 6 ngapain? Jam 8 ya. Sepakat jam 8 ya. Oke. Besok bapak-bapak ini sudah menurunkan ini, menurunkan backlog. Turunkan. Tapi catatan bahwa ini adalah praktikum. Berapa kali sudah kami jelaskan, ini tadi terkontaminasi dengan kayu ulin. Tapi nanti sampai bikin di rumah di kelompok-kelompok itu gunakan kayu yang tidak ada ulinnya. Jadi itu 100% nanti bisa jadi. Cuman sampai harus mengetahui caranya dari 0 sampai mengejar miselium. Kemudian informasi yang paling saya sukai ini tadi dari Pak Lurah di sini. Ini kelompok yang di sini di apa? Desa Batu Licin. Kelurahan Batu Licin ini sudah mendapat prioritas. Itu ada ruangan seluas itu yang muatannya itu tidak sedikit, bisa 10.000 backlog. Itu sudah disiapin sama beliau. Alhamdulillah, Masya Allah. Ini kalau kelompoknya ini nanti tidak bisa berjalan, Pak Lurahnya sudah memfasilitasi seperti itu, bikin malu. Ini saya catat ini dari Kelurahan Batu Licin ketuanya ya. Mana sih ketuanya nih? Oh, alhamdulillah. Kalau beliau saya optimis, nah, kalau mama saya pesimis. Ya. Ini kalau waktunya sudah sore. Yang masukin tadi siapa? Yang masukin. Jadi peran mak-mak ini memang luar biasa untuk orang-orang yang sukses ya. Iyalah. Makasih mak-mak ya. Sudah ya. Ini sebagian nanti Pak Kandar karena sampai tuan rumah, tolong dijaga ini nanti. Ya. Tanggung jawab. Dia bawa berapa orang? Oh siap. Makasih. Sebelum akhir tidak ada yang ditanyakan untuk hari ini. Serius. Harga durian berapa di sini? Sama Pak Lurah aja nanya ya Pak. Kenapa? Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah luar biasa di sini. Tidak hanya sebatas belajar, tapi ada nilai-nilai ibadah yang tidak ternilai. Sudah dicatat luar biasa. Kenapa? Karena ini nanti akan menginspirasi orang-orang di sekitar Bapak Ibu sekalian yang nantinya mereka akan bergerak menjadi lebih sejahtera daripada hari ini. Oke, kita sama-sama. Rumah Inspirasi Kreatif bisa. Rumah Inspirasi Kreatif bisa. Rumah Inspirasi Kreatif bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.